ya. So ya, ini dia pilihan dari kedua belah tim dengan 10 komposisi hero yang sudah diamankan oleh Pendekar dan juga Onyx Onyx Prodigy. Dan kembali kita ingatkan di mana Pendekar Esports sudah mendapatkan 1 agregat poin di game yang pertama tadi. Ya, dan penggantian player dari Onyx pun. Jadi ada 2 roamer nih yang bermain ya, menarik banget walaupun dengan hero-nya bukan hero roamer. Tapi ya, apakah memang dari Samuel ini bisa berdampak positif bagi teman-teman Onyx atau malah langsung kasih poin 2-0 malah untuk Pendekar? Wow, itu dia tanda tanya besar yang sebentar lagi sebetulnya akan dijawab oleh teman-teman yang akan bertanding di game kita yang kedua. So without any further ado, let's go jump to the line up dan untuk pertandingan kita di match kita yang kedua. Match up di gold lane, Bruno versus Brody. Ini tadi sempat gue senggol sedikit. Kalau positioningnya dari Brody-nya nggak offside, malah Bruno-nya yang agak muncul sedikit, itu bisa dipok. Malah bisa menang darah nanti. Selama rotasinya datang ke gold lane, mungkin itu bakal jadi bahaya. Tapi kalau 1 lawan 1 ya, dan Brody-nya sedikit out position, itu malah Brody yang akan bonyok loh. Soalnya Bruno ini kan continuous damage yang fix. Jadi damage-nya akan segitu. Itu yang bikin jadi Brody akan kalah kalau adu hit, bener-bener adu hit di awal. Sih, itu bakal fall off, harus dijaga juga. Ada rotasi babysit dari Owen mengarah ke area D dengan potensial continuous damage yang udah dibahas tadi untuk memukul mundur power dari Botski. Karena ngomongin Botski ini comfort hero-nya juga. Dan kontribusi Botski di team fight itu besar banget kalau kita pantau. Dan sejauh ini Skirmish masih dihindari ya. Dan dengan pola yang sebenarnya tidak sama sih. Dimana mereka masih sama-sama bisa dapetin karya monster jungle di area bawah orange buff. Tapi nih Kino bisa sampai level 5 loh nanti di Turtle. Dia dapetin Lito dan dia dapetin 1 creep jungle top lane. Ya, bakal ada 1 buat tabrakan. Lutfi one last hit. Flicker! Onward menjadi kira Primarki. Ada 1 buat Phantom Execution dikeluarkan oleh seorang Poison Rush. Segitiga bermuda yang bakal coba untuk mengarah dan First Blood berhasil diamankan oleh seorang boy. Buset, flicker onward dan lagi ternyata Crispovia bakal menjadi korban kedua misplay yang terjadi dari Pendekar. Lagi-lagi beruntun, kesalahan beruntun. Wah, itu gokil banget sih flicker onward dan kena 2 pemain hilang untuk nothing dan setup Onyx dengan bekal seperti itu karya Turtle bakal enak banget. Makanya, lagi-lagi udah ada 1 mistake dan dia ngelakuin mistake lagi. Jadi Pendekar mereka rugi 2 kali. Itu ngebuka akhirnya Turtle yang bisa di-secure duluan, mungkin setup duluan nih. Walaupun nanti Ikino mungkin udah bisa dapetin level 5 setelah orange, tapi nggak sempet kayaknya buat fight ke arah Turtle. Nggak sempat, nggak mau ngambil resiko juga. Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik untuk early laning phase-nya. Dan ya, free Turtle untuk Onyx Prodigy ini bakal ngedapetin karya gold swings-nya juga tepat di menit selanjutnya. Dan akan ada rotasi sebetulnya bakal dilakukan. Bagaimana Owen, Era Revenge mendinal. Ikino punya partial unity tadi. Iya, untuk sekarang masih aman lah ya. Paling nanti ketika gold lane-nya sama-sama udah jadi 1 item mungkin Heptasis buat Brody atau memang dia kalau lumayan free biasanya ke arah Blade of Despair. Tapi dari emblem, nah ini nih Assassin emblem dasarnya untuk Loki. Ada movement speed dan talent pertama Rapture yang bikin penetrasinya lebih kuat lagi. Onyx sama sih, 4 tenacity nih yang digunakan sama kayak di game pertama. 4 tenacity ya, menarik untuk survive mode dari pemain-pemain Onyx akan serangan agresif sebetulnya. Yang udah ketahan ya dari Pendekar mengingat bagaimana early-nya berjalan sesuai skenario yang dibawa oleh Onyx juga. Dan dengan adanya Rapture, kemungkinan nggak sih damage ya, item yang bakal dibawa boy ini mengarah ke area offensive power. Mungkin bisa jadi ya dia ambil penetrasinya biar damage-nya tetap berasa walaupun build-nya ke arah defense. Ini top lane ya, Trimar nih bakal coba ditabrak. Nampaknya ya dipaksa untuk membuka karya 1 buah Last Insanity juga. Masih bisa di-sustain, balas dengan area 1 buah tabrakan dengan area Baksha Shield City dari Ikino one last hit. Phantom Executions bergerak kira Primarki. Another one last hit tapi masih bisa ditahan di area top lane. Oke, ngebuang flicker lumayan mahal juga karena Lutfi dia nggak ngebuang flickernya, masih safe dan wah trappingnya bagus banget Samuel. Yang bakal coba untuk dijegal, berjalan pulang dari Ikino, dari fight dan 1 buat tendangan. Bakal coba lebih follow up lagi dengan ada 1 buat serangan dari seorang Poison Rose dan siap 1 pemain down dari Pendekar. Pergerakan yang sekarang temponya malah dipegang sama Onyx ya. Yang gue pikir tadi clear cepat bakal dipegang, oh flicker. Wow, flicker 2 Dragon menjarakkan target yang tepat. Dan boy harus di-pick off dengan damage yang diberikan oleh seorang Loki. Ya itu keuntungan lah yang bisa didapat oleh Pendekar sebagai kompensasi juga ngebuka kill pertama aja dan Botski. Terlalu jauh nampaknya. Ya harus
hilang ya. Wah ini rotasi yang dibawa oleh Onyx 3-2 dan 3-2-nya works well. Iya, walaupun memang sekarang turtle yang terbuka dan bakal jadi free turtle juga untuk pendekar. Tadi retributionnya nggak bisa dilawan. Nggak ada boy kan kondisinya dan buset galak banget Lutfi. Lutfi dari awal ya udah main galak banget ke area Primarski, selalu nge-trigger bagaimana Last Insanity-nya dibuka. Dan ya dengan adanya babysit di awal dari Owen ke area di sukses untuk berhasil hancurin karya satu objektif turret outer di area bawah. Dominan sudah jadi. Boy kembali dengan pattern farmingnya. Nah kalau ngomongin soal scaling ya, Baxia memang nanti akan keras banget nih. Cuman rata-rata Lancelot mau dia tank, mau dia build-nya ya, mau dia damage ataupun build-nya karena tank, itu pasti ada endless battle-nya. Jadi true damage ini yang harus dikhawatirkan kan. Oke, Crispovia Ya, sudah mulai melakukan satu buah penentangan dua Fragan. Karya Boy masih bisa dijawab Owen. Bakal mulai tahan dari outplay. Dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Boy, Crispovia down. item pertamanya War X biasanya ya dari Boy. Terlepas ya build-nya ke arah sustain ataupun damage, tapi ya sakit banget tadi ketika dia nge-follow karena Crispovia dan wah Floki ditabrak. Oh iya, dimakan gitu saja dan terus mengarah tempat karya Floki. Bakal ditahan dengan karya satu buah damage dari Ikino. Tortoise Vision Samuel terus down, tapi tampaknya ada pertukaran satu tukar satu dan Owen bakal coba untuk mulai mengarah karya satu member di special diberikan dan space yang dikeluarkan di belum bisa menghancurkan satu bangunan turret. Ya, niatnya memang untuk dapetin outer ya tadi di arah midnya karena rotasi cepat dari Bruno-nya juga udah hadir nih di arah mid lane. Sementara untuk Ikino tadi ketika digebuk sama Boy nggak terlalu sakit karena ada efek damage reduction juga dari pasifnya. Dari Tortoise Poisonnya tadi bisa nge-trigger banyak banget damage reduction. Dan ya mungkin untuk nextnya nih udah boleh mengandalkan D juga sebagai damage dealt. Jadi coba ajak main D-nya dengan Owen biasanya untuk 2-3-2 kayak tadi lah. Karena korbannya ke arah Botoski itu bagus banget. Bukan hanya kill, tapi turretnya pun dihancurin. Iya, dan sejauh ini kalau kita lihat makronya masih jauh dari pendekar. Perbedaan networknya udah mulai terasa sih di angka 3000 di sana. Kartelnya juga sama-sama dikantongi 1-1. Dan kartel terakhir yang jadi pertanyaan apakah akan dikontes. Tapi dari setup Ikino sih kayaknya enggak ya. Beda gold sih, goldnya lumayan kerasa dan mungkin kalah setup juga ya, jadi nggak ada vision, resikonya terlalu tinggi. Jadi mendingan dilepas dulu, mereka mungkin coba secure zona dari jungle mereka biar nggak ada invasi lebih lanjut. Atau sebenarnya mirroring juga bisa sih, mereka setup di landing jauhnya, tapi gitu, langsung ke orange buff. Ya kalau untuk mengarah ke area orange buff ya, menukar turtle dengan adanya orange. Apakah ini value yang cukup berarti buat Ikino? Mungkin pilihannya daripada nggak ada sama sekali sih. Ya, turretnya pun lagi dicoba kan, dan oke, di backup. Dan nampaknya bakal coba untuk dijaga terlebih dahulu, diselesaikan oleh power dari Ikino. Dan masih bisa ditahan lagi. Pilihan mundur adalah pilihan yang cukup bijak untuk teman-teman dari tim pendekar. Dimana kalau kita lihat situasi juga tidak memungkinkan untuk mereka mancing tim fight skenario. Iya, masalahnya Trimar juga udah jadi Ice Queen dan oke consume. Ya, baru mulai di follow up. Dan nampaknya bakal dipotong lagi dari Crispovia yang sudah mulai terdeteksi gagal untuk mencari target operasi. Dan bahkan lihat damage yang diberikan terlalu besar dan diklaim. Jika ada ya secure point dari seorang Lutfi. Ya, Lutfi bersama dengan D, sama-sama range dan dua source damage yang berbeda, magical dan physical. Itu nggak bakal ketahan sama Crispovia. Apalagi dengan Crispovia roamer, jadi itemnya juga rata-rata belum ada di awal. Sementara mid yang akan coba dipaksakan mungkin Onyx. Mereka harus coba dapetin midnya. Ya, mereka harus bisa masuk. Tapi di awal dengan area satu buah Phantom Education Last Insanity Boy masih bisa selamat dari serangan yang diberikan oleh tim pendekar. Ya, defensif tadi sih sebenarnya untuk Last Insanity-nya. Inner turret di bagian bawah hilang. Sementara untuk Onyx, outer turretnya pun belum ada yang hancur. Walaupun yang di bagian bawah udah mulai sekarat banget bahkan. Cuman invasinya nggak berhenti sampai di sana. Onyx mereka invasi lagi ke arah purple buff untuk bikin level dari Ikino lumayan terhambat. Ya, dan dengan tim fight seperti ini ya, yang buat pendekar nggak bisa masuk ke area objektif turret ya, tapi ada flicker dua Fragan mengarah ke area Owen. Dan nampaknya Last Insanity dan juga Farm Missile dari Primaski menumbangkan karya Owen. Oke, menarik nih. Dengan nggak susah memang makan yang lain. Dia punya Purify, Samuel high mobilitas. Lagi pula kalau memang ketendang dari Samuel itu bakal ketahan dengan bouncing ball-nya dari Owen. Jadi mending makan Owen ya. Tapi untuk sekarang nih, menit yang ke-9 goldnya masih dipegang sama Onyx, tidak tertarik sedikit pun oleh pendekar. Mereka coba kontes Karalot mungkin ngedelay agar inner turret di bawah bisa di-secure. Ya, itu dia ya, harus ada pertukaran.
Pertukarannya adalah mengarah ke area bawah yang terus tadi diupayakan oleh Botski juga yang diam-diam menghanyutkan pergerakan. Tapi Flicker Tyrant Revenge berhasil membuat teman-teman dari pendekar memaksakan satu buah konsol for defensive. Tapi nampaknya begalan yang bakal dilakukan oleh seorang Lutfi bakal dijaga lagi dengan adanya Baksha Shell Trinity. Bagus sih backupnya, seandainya tadi tumbang ya dari Botoski mungkin ini inner turretnya bisa rontok dan bisa nyicil ke arah base turret. Walaupun kalau untuk dapetin base turret agak susah sih memang dengan power high groundnya yang sebenarnya dipegang sama Floki, bukan sama Botoski. Tapi untuk tri-lane pushnya Onyx lumayan rapi karena atasnya udah jalan, midnya juga lagi dipaksa jalan juga, di delay sedikit. Lordnya nggak diapa-apain, biar lama dan muncul terus dari wave super minionnya. Ya, itu yang dimaksimalkan ya, potensial dari super wave minion pasca Lord diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, ada Magic Sentry, Rimarski. Bakal coba untuk mulai menahan terlebih dahulu dengan area Last Insanity yang ternyata masih terus diterjang, sedangkan Lord yang tidak dikawal ini masih bisa ditahan. Paling nggak bisa nge-trigger satu wave lagi nih dari super minion terakhirnya. Mungkin bisa dipakai untuk nge-push di bagian top lane dan dicicil dulu untuk turretnya lumayan banget, sisa 1/4. Fokusnya sekarang ke mid lane mungkin ya untuk abisin inner turret dan ngebuka semua vision yang tadinya dimiliki sama pendekar jadi nggak ada. Wah, ini sayang banget sih. Kita lihat berkaca seperti game yang pertama, tapi sini ada di pendekar. Bagaimana pick off metode yang dibawa oleh Crisphobia follow up sebetulnya dengan posisi Botski yang under pressure. Mungkin lebih butuh waktu lagi aja sih. Nanti bisa ke follow dan sabar boy. Saat mengalah karena beberapa pemain dari tim pendekar diterima dengan adanya satu buat tendangan dan juga adanya satu buat turn memori yang dikeluarkan oleh seorang Botski. Oke, selalu pakai flicker ya dari Crisphobia. Harus nunggu flickernya dulu baru ada initiate yang bagus. Itu yang gua lihat dari tadi. Sementara untuk item build, nah ini perbedaan item build ada dari kedua marksman juga. Yang satu kan emang critical dependent, jadi ada Huskclaw dan juga Berserker Fury. Sementara dari Botoski nih, template item dari Brody, Heptasis dan juga Malefic Roar udah jadi. Jadi penetrasi dan juga follow up damage-nya nanti yang diberikan tuh lumayan dahsyat. Nextnya mungkin ke arah Wind of Nature, respect juga ke arah Lancelot yang ternyata build-nya ke arah damage. Bukan War X di item pertamanya, tapi Hunter Strike. Makanya tadi darahnya nggak terlalu banyak kan, tapi damage-nya tadi ketika dia pakai Phantom Execution ke arah Fluffy, kok sakit banget nih. Kok bisa segini damage-nya, apa dia War X stack 8-nya ditahan terus gitu kan. Ternyata memang build-nya ke arah damage. Nah dampak untuk late game nanti harus sedikit hati-hati juga karena bisa dimakan. Ya itu dia ya. Dan kalau kita lihat di sini Floki udah terjawab banget dengan serangan yang bagaimana sebenarnya bagus banget dari Boy mengarah ke area Floki, memaksa satu buah flicker yang mengarah dari bot shield ke defensif. Dan situasi terkini kita lihat pendekar mereka berada di keadaan yang cukup under pressure tepat di menit ke-12. Lord Enhance harusnya sudah mulai spam lagi. Dengan ketertinggalan dari network seperti ini, memilih untuk tidak kontes adalah pilihan yang cukup bijak. Dan bicara soal winning conditions dari pendekar Lim, apa yang sebenarnya harus mereka lakukan? Ya, untuk kontes ya mungkin memang karena perbedaan level dan juga goldnya itu jadi bahaya. Cuman ya mereka bisa manfaatin Floki sih sebenarnya untuk clear wave dari defensifnya nanti. Dan ya balik lagi Crisphobia yang harus bikin momen. Walaupun memang susah ya, jujur susah banget ketika ada Chow versus Kufra, belum lagi ada Lutfi juga gitu kan yang bisa cancel. Terus targetingnya juga bingung karena Purify ke arah D-nya pegang Purify, Samuel yang cepet banget mobilitasnya. Tapi itu diperlukan banget nih untuk momennya. Dan kalau bisa satu lane yang dipegang sih. Jadi kayak Onyx di game pertama ya. Lutfinya secure satu wave, jadi nggak ada 3 lane push, itu bakal impactful lah untuk teman-teman pendekar. Wah, tapi sayangnya di sini 5 pendekar berkumpul untuk nantinya menyiapkan defensive manuver. Sedangkan wave minionnya juga udah mulai di minutes, langsung diterima dengan adanya beberapa serangan yang diberikan oleh tim pendekar. Sedangkan masih dengan pola yang sama, Lord diberikan kesempatan untuk kali ini di meltdown sedikit, tapi lihat sudah ada kawalan, ada satu buah serangan. Raga Armor dari Primarski dipecahkan begitu saja dan Lordnya berhasil menembus karya satu pertahanan base yang dimiliki oleh teman-teman dari pendekar. Mereka masih mau lebih, sudah ada satu baton road, termakan mengarah arah sisi Crisphobia dan nampaknya 2 base total. Rasul di secure, mengarah karya dipangkas habisnya dari area base yang terakhir. Dan ada onward, mengarah tempat karya Ikino, bakal coba ditahan dengan area satu buah damage yang diberikan. Sedangkan Primarski maju ke depan dengan satu buah last instant dari Lutfi. Masih bisa bertahan di sepersekian detik, immortality terpalut dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja, tapi masih belum bisa diklaim. Karya 1 point kill dan nampaknya base bakal menjadi satu buah pacuan utama dari Onyx Prodigy, tapi mereka
masih mau disiplin. Reset lagi, wave minion yang datang dari top lane dan bottom lane harusnya masih kurang untuk Onyx maju dan close game ini. Sayangnya memang dari pendekar harus menerima kehilangan 3 base turret menjadi bayaran yang harus mereka dapatkan. Untuk objektif selanjutnya memang tersisa 1 base saja, namun untuk pendekar mungkin bisa dibikin kayak Baxianya jadi pegang laning jauh nih. Untuk X-Borg dari Trimar, ya dia nggak bisa pegang laning jauh. Movement speednya nggak cepat, mobilitasnya lumayan lama. Itu bakal bikin ketinggalan. Sementara damage dari Boy yang harus diantisipasi udah nggak ada Win of Nature dari Botoski. Wah, lihat Owennya bakal coba untuk berusaha dimakan. Ada 1 buah serangan dari Last Insanity yang berhasil memelakukan karyawan dan dibalas dengan 1 buah killing spree yang berhasil disecure oleh seorang Boy. 1 ditukar 1, Ikino ditukar oleh Owen. Ya, frontlanernya hilang 1. Tapi dengan Lord yang masih lama harusnya jadi reset lagi dari keduanya, nggak bakal buru-buru juga. Pendekar, ya mereka ada di momen yang kurang baik. 9.000 gold, ini bukan angka yang normal dan ini bukan angka yang gampang untuk dibalikin. Cuman untuk defensifnya ya mereka masih bisa tahan lah karena mereka ada Floki juga. Botoski pun dia punya defensif yang enak ketika lawan Assassin. Lancelot bakal susah masuk ke arah Botoski. Ya. Mungkin hati-hati dengan dia aja nih. Kalau D-nya free hit, depannya takutnya dimakan duluan. Dan hati-hati Crispovia kena cancel sekali, itu bisa langsung dipunish. Setuju sih, ini Trimar, Crispo, dan Ikino bisa babak belur dibuat oleh D yang udah mulai bisa maksimalin potensial space yang dari tadi diusahakan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Sedangkan mereka udah mulai kembali memancing keributan, nampaknya yang kali ini berbeda. Pendekar mau coba untuk sneaky peeky, at least coba untuk berusaha kontes. Ada 1 buat Tyron Revenge mengarah ke area 1 player, di follow up lagi dengan yang pelukan Tyron Revenge dan juga damage yang diberikan oleh seorang Boy. 1 pemain down dari duel Regan Winter dan Chion masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Samuel dan bahkan membawa pulang ke area 1 poin eliminasi 4 untuk nothing menyusahkan Loki dan juga Botsky. Oke, 2 member dari pendekar yang harus bisa bertahan. Kali ini Lord yang bisa disecure, tidak spawn langsung tapi kayak bakal tetap masih di-push. Mereka coba giring wave minionnya dulu, nggak mau lama-lama Onyx. Mereka siap setup untuk close game ini. Yes, mereka bakal coba untuk melakukan closing decision. Sekarang Onyx Prodigy one last hit. Monster kill berhasil dapatkan oleh